Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika kita tentang bilangan berpangkat dan akar pangkat 2 dan 3. Sebelumnya kita mulai pembelajaran dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Abang dan kakak harus tahu apa itu bilangan berpangkat. Untuk lebih pahamnya, kita ke contoh. Bilangan berpangkat 2 atau bilangan kuadrat berarti hasil perkaliannya berulang sebanyak 2 kali. Misalkan 1 pangkat 2 berarti 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian contohnya 7 dipangkati 2 berarti 7 dikali 7 sama dengan 49. 10 pangkat 2 berarti 10 dikali 10 sama dengan 100. Untuk bilangan berpangkat 3 itu disebut dengan bilangan kubik. Berarti hasil perkaliannya berulang sebanyak 3 kali, yaitu 1 pangkat 3 berarti 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Atau 7 pangkat 3, 7 dikali 7 dikali 7 sama dengan 343. Atau 10 pangkat 3 berarti 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Terlebih dahulu saja akan menjelaskan akar pangkat 2. Akar pangkat 2. Misalkan ada saja buat akar dulu, kemudian R, cara bacanya itu akar kuadrat dari R. Atau bisa dibaca akar pangkat 2 dari R. Contoh, akar pangkat 2 dari 4 adalah 2. Jadi kalau ditanya kenapa 2 Ustazah? Karena 2 dikali 2 itu kan sama dengan 4. Makanya akar pangkat 2 dari 4 adalah 2. Contoh kedua, akar pangkat 2 dari 100 itu berapa? Jawabannya adalah 10. Karena 10 kali 10 sama dengan 100. Contoh yang ketiga, akar pangkat 2 dari 225, jawabannya adalah 15. Karena jika dibuktikan, maka 15 kali 5 memang jawabannya 225. Contoh yang keempat, akar pangkat 2 dari 400, jawabannya adalah 20. Karena 20 kali 20 sama dengan 400. Akar pangkat 3 adalah kebalikan dari perpangkatan 3. Misal ada simbol di dalam akar ada R, kemudian di samping akar ada angka 3. Cara bacanya adalah akar pangkat 3 dari R. Contoh ada 4 saja buat nomor 1. Akar pangkat 3 dari 27. Jadi jawabannya harus kita cari angka sebanyak 3 kali yang sama akan menghasilkan 27. Maka diperoleh adalah 3. Karena 3 dikali 3 kan 9, dikali lagi 3 berarti 27 benar. Nomor 2, akar pangkat 3 dari 216. Diperoleh yang dikalikan sebanyak 3 kali secara berulang itu adalah angka 6. Maka jawabannya 6. Akar pangkat 3 dari 343 juga diperoleh dari pengulangan perkalian dari 7 kali 7 kali 7, maka diperoleh 343. Berarti akar pangkat 3 dari 343 sama dengan 7. Nomor 4, berapa ya akar pangkat 3 dari 729? Jawabannya adalah 9. Karena 9 kali 9 kali 9 hasilnya 729. Untuk penugasan abang kakak membuat tabel pangkat 2 dan pangkat 3, nanti ada contohnya. Untuk yang pangkat 2 ini udah ada saja buat contohnya perpangkatan 1, perpangkatan 2 dan 3. Untuk yang seterusnya sampai 10 abang dan kakak yang melanjutkannya. Untuk contoh yang paling atas coba perhatikan, hasil dari bilangan pangkat 2 kan 1 dikali 1 itu 1, berarti ditulis di kolom bilangan kuadrat. Untuk akar pangkat 2 nya berarti diambil dari soal ya. Akar pangkat 2 berarti di dalamnya 1, karena 1 yang dipangkatkan 2. Nah, hasil dari akar pangkat 2 dituliskan di hasil akhir
di pangkat 2-nya. Akar pangkat 1 adalah 1. Untuk bilangan pangkat 3 juga abang dan kakak meneruskan dari 1 sampai 10 yang sudah ada Ustazah buat 1 sampai 3. Untuk yang paling atas 1 pangkat 3 itu artinya adalah 1 dikali 1 dikali 1, berarti hasilnya 1. Ditulis hasilnya 1 di kolom bilangan kubik. Kemudian yang 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2, 2 kali 2 4, 2 dikali 4 dikali 2 lagi 8. 8-nya dituliskan di bilangan kubiknya. Di kolom akar pangkat 3, abang kakak tinggal menuliskan angka berapa saja yang dipangkatkan. Di situ kan yang paling atas kan yang dipangkatkan itu angka 1, berarti satunya yang di akar pangkat 3 kan. Berarti hasil dari akar pangkat 3 dari 1 itu 1. Hasilnya di sebelah kanannya. Untuk yang akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 itu kan hasilnya 8, berarti 8-nya yang di akar pangkat 3 kan. Hasil dari akar pangkat 3 dari 8 itu kan 2, ditulis jawabannya di sebelah kanannya, dan seterusnya abang kakak cari jawabannya ya, nanti kirimkan ke WA Ustazah. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.